Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosefania dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan tanaman kacang hijau. Ada faktor internal dan juga eksternal. Kalau internal ini tuh dari gen, yaitu bawaan dari lahir, dan juga hormon, yaitu zat yang berperan mengendalikan fungsi tubuh tumbuhan. Terus kalau misalnya faktor eksternalnya itu ada 6, yaitu ada suhu, air, nutrisi, kelembapan, cahaya, dan pH. Pertama ada suhu. Suhu itu mempengaruhi proses penyerapan, fotosintesis, penguapan, dan juga pernapasan. Kalau misalnya suhunya tinggi, itu bisa merusak enzim yang ada pada tanaman sehingga nanti metabolismenya nggak berjalan dengan baik. Kalau misalnya suhunya rendah, enzimnya jadi nggak aktif sehingga metabolismenya terhenti. Tumbuhan itu nggak bisa tumbuh kalau misalnya suhunya itu di atas 40 derajat Celcius atau nggak kurang dari 0 derajat Celcius. Jadi rentan suhu optimum itu sekitar 10 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Yang kedua ada air. Jadi air ini tuh berfungsi untuk mempercepat perkecambahan biji. Jadi nanti air itu berfungsi untuk membangun biji dari masa dormansinya. Bagaimana caranya? Nanti tuh biji bakalan mengimbibisi air tadi, lalu bakalan mengaktifin hormon giberelin. Terus yang kedua mempercepat laju fotosintesis. Terus membantu mengangkut berbagai unsur hara dan juga mineral serta hasil fotosintesis, dan juga melarutkan zat-zat hasil fotosintesis, dan juga sebagai tempat untuk berbagai macam reaksi enzimatis. Lalu yang ketiga ada nutrisi. Nutrisi itu adalah sumber energi bagi tumbuhan. Nutrisi itu dibagi jadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien ini tuh yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kalau misalnya mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Selanjutnya yang keempat ada kelembapan. Jadi kalau misalnya kelembapan ini tuh berpengaruh banget sama transpirasi tumbuhan. Jadi kalau misalnya tingkat kelembapan udaranya itu cukup rendah, maka akan meningkatkan laju transpirasi tanaman, sehingga akan meningkatkan juga penyerapan air dan zat hara oleh tumbuhan. Lalu begitu juga dengan kelembapan tanah. Jadi penyerapan air oleh tanaman menjadi meningkat dan juga menurunkan laju penguapan, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan menjadi cepat dan juga mempercepat perkecambahan biji. Selanjutnya ada cahaya. Cahaya itu berperan dalam proses fotosintesis dan juga menghasilkan makanan, dan juga berperan dalam pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Kalau misalnya tumbuhan yang tidak terkena cahaya itu, hormon auksinya itu nggak bakalan terganggu. Jadinya pertumbuhannya itu bakalan cepat banget, yang namanya etiolasi. Lalu kalau misalnya tumbuhan terkena cahaya, terus arahnya itu menuju ke arah datangnya cahaya, itu dinamakan fototropisme. Terus kalau misalnya reaksi fisiologis organisme dengan pengaruh panjang siang atau malam hari berupa respon perkembangan tanaman, itu dinamakan fotoperiodisme. Lalu apa saja sih tahap perkecambahan biji? Yang pertama itu ada tahap imbibisi. Jadi tahap imbibisi itu dimana biji itu menyerap air dari lingkungan yang disebabkan karena perbedaan potensial air, sehingga kulit biji itu bakalan mengembang dan juga akhirnya pecah deh kulitnya. Lalu yang kedua ada pembentukan enzim. Jadi setelah imbibisi itu biji bakalan hasilin hormon giberelin yang nantinya bakalan kirim sinyal ke aleuron buat ngaktifin enzim. Enzim yang dihasilkan ini tuh menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. Terus yang ketiga ada pemanjangan sel radikula. Jadi pemanjangan sel radikula itu diikuti sama munculnya radikula dan kulit biji. Lalu tahap pertumbuhan kecambah. Jadi kecambah yang nantinya dihasilkan dari perkecambahan ini tuh bakal mengalami pertumbuhan primer. Yuk langsung praktek. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Alat dan bahannya ada gelas plastik, kapas, kardus atau box, kacang kedelai, penggaris, dan juga air. Pertama kita rendam dulu kacang hijau selama kurang lebih 3 jam. Lalu kita masukin kapas ke dalam gelas plastik, lalu kita basahi dengan air. Setelah direndam 3 jam, kita masukkan biji kacang hijau masing-masing 4 butir ke dalam 2 gelas plastik yang berbeda. Simpan gelas pertama di tempat gelap dan gelas kedua di tempat yang terkena sinar matahari. Amati selama 7 hari. Jika kapas mengering, basahi kapas hingga menjadi lembab.
Yang pertama variabel bebas yaitu intensitas cahaya, terus variabel terikatnya pertumbuhan kacang hijau dan juga morfologinya yaitu panjang batang dan daun. Variabel kontrolnya yaitu jumlah biji kacang hijau, kapas, dan juga ukuran gelas. Grafik pertumbuhannya akan terlihat seperti ini. Dari data pengamatan yang ada dapat disimpulkan kalau misalnya tanaman yang berada di tempat terang ini tuh batangnya bakalan lebih pendek dibandingkan sama tanaman yang berada di tempat gelap. Mengapa demikian? Karena ini tuh dipengaruhi sama fitohormon, terutama hormon auksin. Jadi kalau misalnya di tempat terang, hormon auksinnya ini tuh bakalan terurai dan juga rusak sehingga pertumbuhannya itu cenderung lambat. Sedangkan kalau misalnya di tempat gelap, hormon auksinnya itu justru bakalan bekerja cepat dan juga optimal. Namun, pertumbuhan yang di tempat gelap ini tuh cenderung tidak merata karena bisa dilihat dari batangnya itu jadinya lebih lemah, jadi bengkok begini, sedangkan kalau di tempat terang itu lebih kokoh batangnya. Selain itu, dari segi kesehatan, tanaman yang di tempat terang ini jauh lebih sehat dibandingkan tanaman yang berada di tempat gelap. Bisa dilihat dari daunnya, karena tanaman yang di tempat terang ini tuh mendapatkan cahaya matahari sehingga kebutuhan klorofilnya itu terpenuhi, jadinya daunnya itu warnanya hijau seperti ini dan juga lebar. Kalau misalnya di tempat gelap, karena tidak terkena cahaya matahari, jadi kekurangan klorofil, jadi daunnya bakalan kecil seperti ini dan juga kurang hijau. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.